Hari ini para sepuh kami, para ulama, para kiai, para ajengan dipanggil, kemudian dilakukan proses hukum menjelang PSU ini. Bahkan bisa para sepuh kami diperlakukan zalim seperti maka Tasikmalaya, apa yang terjadi kami tidak akan tinggal diam. Bahasa Asparanom sengaja saya lontarkan, itu merupakan arogansi dari seseorang yang merasa punya kekuatan, punya kekayaan, punya logistik, punya amunisi lebih, sehingga melakukan tindakan-tindakan hukum di luar proses atau prosedur normal sebagaimana biasa, apalagi menjelang PSU ini. Saya yakin itu dilakukan demi menghalalkan segala cara untuk mendukung kontestan pihak mereka. Pelaporan sejumlah ulama oleh salah satu kubu pasangan calon Bupati Wakil Bupati Tasikmalaya ke Polda Jawa Barat menuai reaksi keras dari banyak kalangan. Langkah hukum itu dinilai sebagai kejaliman yang dilakukan tanpa sungkan demi memuaskan ambisi politik. Ada sekitar 40 pimpinan organisasi keagamaan yang dipanggil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat terkait penyaluran dana hibah dari Pemkab Tasikmalaya. Pihak pelapor menuding dana hibah tersebut telah dipolitisasi. Selain Kiai Haji II Abdul Basit selaku Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, mereka yang dipanggil polisi diantaranya Kiai Haji Hasan Basri, Ketua DKM Masjid Agung Baitur Rahman, Kiai Haji Dadang Romansah, Ketua Badan Wakaf Indonesia, Kiai Haji Edeng ZA, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kiai Haji Apipudin, Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, dan puluhan tokoh lainnya. Ketua Aspirasi Para Ajengan Anom atau Asparanom Jawa Barat, Kiai Haji A'af Fuad Mukhlis, tampak geram merespon pelaporan tersebut. Menurutnya, cara seperti itu telah mencederai martabat para ulama, sekaligus mengancam kondusivitas daerah. Sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan kota santri, Kabupaten Tasikmalaya teramat sensitif terhadap isu-isu yang menyerang kehormatan ulama. Mereka berani-beraninya mengintervensi masalah hukum, memanggil para ulama. Nah, kami sebagai para putra kiai, putra ajengan, putra ulama merasa tersinggung, bukan hanya tersinggung lagi, merasa terzolimi gitu. Hari ini para sepuh kami, para ulama, para kiai, para ajengan dipanggil, kemudian dilakukan proses hukum menjelang PSU ini. Bahkan dipaksakan kemarin sebelum Ramadan, hari ini saja terganjal suasana Lebaran. Ini sudah mulai lagi mencuat bagaimana bisa para sepuh kami diperlakukan zalim seperti itu. Maka kami tidak akan diam, kami akan bergerak bersama para santri, para kiai, para ajengan. Pengasuh Pondok Pesantren Bait Al-Quran ini menilai pelaporan sejumlah ulama itu merupakan upaya menghalalkan segala cara demi menang di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menyatakan Ade Sugianto I Miftahul Paos sebagai pasangan calon terpilih. Namun, lantaran Mahkamah Konstitusi menilai Ade sudah 2 periode menjabat bupati, maka pencalonannya didiskualifikasi. Mahkamah Konstitusi pun memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang di semua TPS. Lantaran Ade Sugianto didiskualifikasi, Partai Koalisi sepakat mengusung Aidiantani Iip Miftahul Paos sebagai calon bupati dan wakil bupati untuk maju dalam Pilkada ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Kini, di tengah proses pemungutan suara ulang, ada upaya hukum yang diyakini sebagai siasat licik untuk menjatuhkan rival politik, dan di saat bersamaan ingin mengangkat pasangan calon kubu pelapor. Kiai Haji A'af Fuad mengaku tidak akan tinggal diam saat melihat arogansi oligarki yang dipertontonkan secara telanjang. Menurutnya, langkah hukum itu bakal menjadi bumerang bagi kubu pelapor. Masyarakat akan antipati dan ogah mendukung mereka dalam pemungutan suara ulang. Jangankan misalnya sampai masuk ke persidangan, sampai vonis misalnya. Hari ini saya yakin prosesnya karena waktunya sebentar, apalagi nanti misalnya PSU sampai dilakukan pemanggilan terus sampai ke persidangan, maka Tasikmalaya, apa yang terjadi kami tidak akan tinggal
diam, kira-kira begitu. Nah sekarang menjelang PSU tanggal 19 April, apakah para kiai kami ini akan terus diperlakukan begitu? Ini tentu pengaruhnya akan sangat signifikan. Para kiai, para ulama, para ajengan yang merupakan panutan kami, nasihat, mauidhah, instruksi, perintah, dan yang lain-lain yang selama ini kami taati, hari ini diganggu oleh proses-proses hukum di luar proses-proses politik yang ada. Tentu kami membaca ini bagian dari upaya mereka untuk mengganggu kelancaran, kesuksesan acara politik, proses politik yang ada di Kabupaten Tasik.